إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidadur rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih Syafi'i dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan syarat sah solat ya. Ada syarat sah solat. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada Islam, tamyiz, kemudian dukhulul waktu, masuk waktu solat, kemudian mengetahui kefarduannya, dan kemudian tidak meyakini satu fardu diyakini sunnah. Kemudian yang keenam, atau harah anil hadas. Ya, kita masih masuk di yang keenam, toharoh ya, dari hadas, baik hadas kecil dan juga hadas besar. Kita lanjutkan syarat yang ketujuh ya, agar sholat itu sah adalah al-musannif rahimahullah mengatakan wa toharatu anil khobasi fi saubi wal badani wal makani, yaitu suci dari khobas najis ya, baik itu pada baju dan ataupun badan ataupun tempat. Jadi orang yang sholat harus suci bajunya, badannya dan tempatnya. Sehingga salah satu ini terkena najis, sholatnya tidak sah. Karena ini adalah syarat, salah satu dari syarat sah sholat. Ini syarat yang ketujuh ya, yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, at-thaharatu anil khobas. Fi saubi, suci dari najis di baju, wal badan, wal makan. Yaitu suci bajunya, badannya dan tempatnya. Ya, karena Allah SWT berfirman, ya kita lihat dalil-dalil yang mendasari syarat ini. Dalilnya apa? Yaitu di surat Al-Mudaththir ayat 4 Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu yaitu sucikanlah. Maka di sini disebutkan jika mensucikan baju itu hukumnya wajib, maka mensucikan badan maka lebih layak untuk dihukumi wajib. Kemudian dikiaskan, yaitu apa? Makan tempat pada baju. Ya. Ini dalil-dalil Al-Quran adalah untuk syarat apa? Sucinya baju. Baju orang sholat suci itu dalilnya ternaskan dalam Al-Quran Al-Mudaththir 4 wasiyabaka fatahhir. Ya. Kemudian untuk badan yaitu qiyas aulawi. Kemudian untuk makan tempat dikiaskan juga ke baju. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Fatimah bintu Abi Hubaish datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala adhur.
wahai Rasulullah, aku seorang perempuan yang terkena istihadah, artinya darahnya keluar terus. Saya tidak suci karena darah keluar terus. Jadi beliau ini Fatimah bintu Abi Hubaisy menyatakan dirinya tidak suci karena keluar darah terus. Apa ada was-sholata, apakah aku tinggalkan sholat karena darah mengalir terus? Awajab Nabi SAW. Waqala Rasulullah SAW, la, tidak. Innama dzalika irqun walaysa bil haidah. Itu adalah darah dari urat, itu darah penyakit, darah istihadah, bukan darah haid. Wa idza aqbalat haidatuki fada'i as-sholata. Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, jika haidnya telah pergi, fi riwayatin wa idza dhahaba qadruha, di riwayat lain disebutkan jika seukuran haid rentang waktu yang biasa keluar itu sudah selesai, faksili angki adama summa sholli, maka bersihkanlah darah darimu dan kemudian sholatlah. Nah di sini syahidnya faksili angki adam summa sholli. Sebelum sholat maka diperintahkan untuk membersihkan diri dari darah. Ya. Ini disebutkan apa? Membersihkan dari darah. Karena tadi ini darah najis. Ini dalil bahasanya diwajibkan untuk menghindari najis. Di sini tadi adalah badan dibersihkan dari najis darah. Maka kata-kata dari Nabi SAW faksili angkidam summa sholli ini menunjukkan wajibnya ada toharoh badan dulu, suci badan dari najis. Karena beliau mengatakan apa? Diperintahkan suci, bersihkan dulu badanmu dari najis kemudian sholat. Nah, ini dalil badan. Tadi disebutkan apa? Wa toharatu anil khobas fi saub wal badan. Ya, dalil untuk sucinya badan menjadi syarat sah salat adalah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Fatimah bintu Abi Hubaisy. Kemudian dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binta Yasar radhiyallahu anha atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khawlah binta Yasar radhiyallahu anha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa li illa saubun wahid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya baju kecuali satu saja. Ya, hanya satu. Wa ana ahidu fihi. Sedangkan saya haid dengan baju tersebut. Wa kaifa asna? Bagaimana apa yang harus aku perbuat? Karena baju cuma satu, kemudian haid dengan baju tersebut. Ya, jadi terkena darah haid. Maka Nabi SAW mengatakan idza tahurti faksilihi summa sholli fihi. Jika engkau sudah suci maka cucilah, ya, cucilah. Kemudian cucilah baju tersebut, kemudian sholat dengan menggunakan baju tersebut. Maka ini perintah untuk membersihkan baju dari najis. Faqalat, kemudian Khawlah berkata, wa illam yakhrujid dam, meskipun darahnya tidak keluar dari baju. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfiki ghuslu adam, cukup bagimu dibersihkan darahnya, wala yaduruki asaruhu, dan tidak ada masalah, tidak membahayakan, tidak masalah kalau masih ada bekasnya. Maka di sini sebutkan kata-kata yakfiki ghuslu adam, yaitu cukupkanmu membersihkan darah. Ini dalil wajibnya taharah baju. Jadi tadi dalil wajibnya taharah sucinya badan itu ada hadis apa? Ibunda Aisyah, yaitu dari apa? Fatimah bintu Abi Hubaisy. Dalil wajibnya sucinya baju ini hadis Abu Hurairah di Khawlah bintu Yasar. Ini ada dalilnya semua. Kemudian ada juga yang ketiga tentang sucinya tempat. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wala qama arabiyun fabala fil masjid fatanawaluhu anas faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariyaqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in
Fa inna mampu isu muyasirina walam tub'asu mu'asirina. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada seorang Arab Badui datang ke masjid dan kencing. Kemudian orang-orang para sahabat tanawaluhu, yaitu berdiri untuk mengingatkan, untuk memperingatkan ya Arab Badui tadi. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada mereka, da'uhu, biarkan saja. Kemudian hariquhu, atau tuangkanlah, ya, guyurkanlah di tempat yang terkena kencingnya dia satu sajal zanub, ya, yaitu ember yang terpenuhi dengan air. Ya. Ya, kemudian beliau mengatakan kalian diutus adalah untuk memberikan kemudian, bukan untuk menyusahkan. Dan di riwayat lain, riwayat Muslim, inna hadzal masajid la tasruhu li syai' min hadzal baul walal qadar. Bahasanya masjid-masjid seperti ini tidaklah layak di situ ada air kencing dan kotoran. Maka syahidnya di mana? Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengguyurkan air di tempat yang terkena najis, ya, yang najisnya adalah air kencing, ini menunjukkan bahasanya apa? Dalil wajibnya tempat itu harus suci dari apa? Najis, tempat sholat. Jadi ada semua dalilnya, dalil tentang syarat sah sholat tentang apa? Harus baju harus suci, kemudian badan harus suci, tempat harus suci, semua ada dalil di hadis. Adapun di Al-Quran dalil nasnya adalah sucinya baju. Kalau untuk yang lainnya dengan qiyas. Ya, ini syarat thaharah anil khobas fi saub wal badan wal makan. Dan khobas di sini yang najis yang la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan ya. Jadi di sini al khobas yang la yu'fa anhu. Ya. Harus suci, jadi harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Karena nanti ada yang najis dimaafkan, sehingga ada najisnya tidak apa-apa, karena najisnya apa? Dimaafkan. Jadi ya la yu'fa anhu. Fi saub, ya. Ini termasuk cakupan saub adalah juga di mahmul, yang dibawa. Mahmulun lahu. Misalnya dia pakai ikat pinggang, atau dia bawa sorban diletakkan di pundak, atau ditaruh di mana, dia bawa pedang misalnya, ini juga harus suci. Ini termasuk di dalam kategori baju tadi. Atau yang bersambung dengan mahmul, ya, bersambung dengan yang dia bawa, ini juga harus suci. Kemudian badan, nah badan di sini mencakup yaitu dakhilul fam, ya, dakhilul fam, mulut bagian dalam. Jadi kalau sholat, di dalam mulut ada najisnya tidak sah. Nah, badan di sini mencakup bagian dalam mulut, kemudian juga wal ain, wal anf, bagian dalam hidung, ya, hidung juga. Kemudian wal ain, bagian dalam mata. Ini termasuk badan, ya. Meskipun ketika kita mandi junub, ya, itu enggak ada kewajiban untuk membasuh dalam mulut, kumur-kumur, masukkan air, membersihkan dalam hidung dan dalam mata, ini enggak ada kewajiban. Kalau hadas itu tidak diwajibkan membersihkan ini agar terangkat hadasnya, enggak. Tapi ketika najis ini harus dibersihkan, ya, karena najis itu lebih berat, ya, lebih berat daripada hadas, ya, najasa aglazu. Kemudian al makan di sini makan tempat yang apa? Tempat yang bertemu, ya, bertemu dengan badan atau baju, ya, yaitu
makan yang yulaqi badanihi wa mahmulihi. Nah, jadi ketika sholat itu kan tempatnya itu ada yang terkena badan, ada yang enggak ya. Kalau enggak terkena di sekitarnya misalnya, nah ini tidak mengapa. Jadi yang suci itu yang bertemu dengan badan atau bertemu dengan sesuatu yang di bawahnya dia. Di Busra Al-Karim disebutkan bahasanya ada hadis tanazzahu anil baul fa inna amata azabil qabr minhu, yaitu jauhilah yaitu air kencing, karena kebanyakan azab kubur berasal dari najis air kencing. Dan dikatakan di sini wasabatal amru bijitina bin najas, ada perintah untuk menghindari najis, dan di selain sholat itu tidak wajib, jadi tidak wajib kemudian menjauhi, maka menjadi satu kewajiban ketika sholat. Wal amru bisyai' nahyun an diddihi, maka perintah untuk atas suatu adalah larangan untuk melakukan lawannya. Melakukan apa? Lawannya. Jadi berarti harus apa? Dijauhi ketika sholat. Wa nahyu yaqtadi al-fasad, larangan itu berkonsekuensi batalnya sesuatu yang dilarang nanti. Misalnya ini ketika sholat dilarang terkena najis, maka kalau dilanggar maka sholatnya fasid, batal. Jadi an-nahyu larangan itu berkonsekuensi fasad, menyebabkan apa? Batal. Ya, jadi ini memang kalau di luar sholat tidak ada kewajiban untuk menjauhi najis. Akan tapi ada nanti dihukumi haram ketika dia tadomuh bin najas tanpa ada hajat. Ini haram, baik itu di badan atau di baju. Tadomuh adalah main-main dengan najis. Misalnya kita punya baju dilumuri najis, nggak ada kebutuhan, badannya kita ada najis dibuat mainan, ya, dilumur-lumuri najis, ini nggak ada kebutuhan, hukumnya haram. Nggak ada kebutuhan, hukumnya haram. Tapi di sini dikatakan memang tidak ada kewajiban menjauhi tidak ada kewajiban, sehingga di dalam sholat ya berarti menjadi apa? Suatu yang wajib. Ini berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu badan harus suci dari najis, baju harus suci dari najis, tempat harus suci dari najis ketika sholat. Jika tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Nanti ada perincian tentang masalah najis, bagaimana berkaitan dengan mensucikannya, dan juga ada beberapa najis yang dimaafkan, akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.